Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, anak-anak sekalian, perayaan Ekaristi adalah perayaan yang sungguh bermakna bagi Gereja Katolik. Maka perayaan Ekaristi
apabila sungguh disadari dan orang menghayati tata perayaan Ekaristi itu punya makna-makna arti yang sungguh mendalam. Hendaknya Ekaristi atau perayaan Ekaristi bukan sekedar rutinitas. Artinya rutinitas adalah ketika tiba hari Minggu lalu datang ke gereja ikut perayaan Ekaristi. Bukan karena anak-anak disuruh orang tuanya, oh Minggu harus ikut Ekaristi, maka anak-anak kemudian mau nggak mau ikut Ekaristi di gereja. Bukan sekedar rutinitas, tetapi hendaknya dipahami dan disadari bahwa perayaan Ekaristi itu sungguh bermakna, sungguh berarti bagi gereja Katolik. Nah, maka saudara terkasih, baik apabila mulai sejak dini mengajak anak-anak ikut perayaan Ekaristi, ya diajak aja ikut misa supaya anak-anak itu mulai melihat sejak kecil perayaan Ekaristi itu seperti apa. Ya diajak terus, mungkin mereka belum sadar arti dari perayaan Ekaristi. Akan tetapi ketika sejak kecil diteramkan kepada anak untuk ikut perayaan Ekaristi, lambat laun moga-moga mereka akan semakin mendalami dan mencintai Ekaristi. Lalu bagaimana kalau mereka ribut? Ini masih anak-anak nih, ribut nanti. Ya orang tua tinggal mengarahkan, ya mendampingi. Ya namanya anak-anak, kalau bagi saya pribadi ya nggak apa-apa, ribut lah. Tapi orang tua berusaha untuk mendampingi supaya anak itu tertib. Nah itu ya. Pada dasarnya sejak kecil silakan, ya anak-anak diajak untuk perayaan Ekaristi. Tidak kemudian ada kebiasaan ya di gereja itu, nggak hanya di paroki Pasar Minggu, perayaan Ekaristi bersama dengan Bina Iman anak. Nah, lalu anak-anaknya dibawa ke Bina Iman, orang tuanya ikut Ekaristi. Itu ada dua sisi kalau mau mengkritisi itu, tetapi bagi saya pribadi sebagai imam, baik sebenarnya anak itu dibawa ke perayaan Ekaristi sejak awal, supaya dia sejak kecil melihat ya perayaan Ekaristi. Ribut gak apa-apa, kalau romonya saya ya, kalau romonya lain gak tahu saya, tapi bagi saya gak masalah. Tapi memang anak-anak perlu tahu perayaan Ekaristi sejak awal. Nah itu, karena Ekaristi sungguh bermakna. Kenapa perayaan Ekaristi itu sungguh bermakna bagi orang Katolik yang beriman? Kalau kita memaknai perayaan Ekaristi sungguh-sungguh, maka kita datang ke gereja setiap Sabtu sore malam atau Minggu pagi atau sore ikut perayaan Ekaristi, itu kita berpikir itu bukan sekedar rutinitas. Memang ada sesuatu yang ingin saya peroleh melalui perayaan Ekaristi. Apa itu kira-kira? Nah, maka ketika hadir dalam perayaan Ekaristi seperti hari ini, sungguh dapat mengikuti dengan perhatian, dengan fokus yang terpusat pada perayaan Ekaristi. Kadangkala saya melihat ya, ketika misa di sini ada umat yang sudah 1 jam sebelumnya itu sudah ada di gereja. Ya misalkan kemarin itu jam 5 perayaan Ekaristi, jam 4 sudah ada yang duduk di sini. Wah, mungkin hari ini juga ada yang 1 jam sebelumnya sudah datang ke sini ya. Nah itu pasti berbeda-beda tiap orang. Ada penghayatan masing-masing, tetapi perlu disadari bahwa perayaan Ekaristi sungguh berarti, sungguh bermakna. Kenapa sih sungguh bermakna? Tentunya kita perlu menyadari itu ya, kenapa bermakna. Satu hal, kenapa perayaan Ekaristi itu bermakna? Karena dalam perayaan ini kita bersatu dengan Kristus. Ya, itu salah satu makna yang begitu dalam, kita bersatu dalam Kristus. Bagaimana caranya kita bersatu dengan Kristus? Yaitu pada saat kita menyambut sakramen Maha Kudus, kita bersatu dengannya. Ya, saat komuni itulah saat kita untuk bersatu dengan Kristus yang kita imani. Karena Gereja Katolik mengimani dan punya ajaran teologi bahwa roti itu berubah menjadi tubuh Kristus, darah berubah, anggur berubah menjadi darah Kristus. Itu sungguh-sungguh nyata. Ya, ajaran Katolik seperti itu. Siapa yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus? Yang mengubah adalah Roh Kudus. Ya, melalui imam yang berdoa dalam doa syukur agung. Itulah mohon supaya agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Kristus itu kemudian dapat kita terima.
roti dan anggur atas karunia Roh Kudus berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itulah iman kita. Maka itu makna yang salah satu hal begitu mendalam. Kita bersatu dengan Kristus. Kalau kita memaknai itu, maka ketika kita datang ke gereja ikut perayaan Ekaristi, kita pasti mau terus bersatu dengan Kristus yang kita imani. Ya. Dan dasarnya adalah dari Injil Yohanes tadi, bab 6. Dia mengatakan, Kristus mengatakan, akulah roti hidup. Akan tetapi ketika dia mengatakan akulah roti hidup, banyak orang nggak paham. Kita mungkin nggak paham. Kenapa sih Yesus mengatakan dia roti hidup? Kenapa sih dia mengatakan turun dari surga? Tadi orang-orang Yahudi bersungut-sungut kan? Ya, orang nggak paham. Kita juga mungkin nggak paham. Akan tetapi di bagian akhir tadi di Injil Yohanes yang kita dengar kalau Anda menyimak, dia mengatakan, barang siapa yang makan dagingku, ya, maka dia akan mendapat hidup yang kekal atau akan mendapat keselamatan. Tuhan tidak kemudian melakukan metaforis perbandingan bahwa dia roti hidup. Dia sudah mengatakan sendiri, barang siapa makan dagingku sungguh-sungguh, maka kemudian Gereja Katolik menerjemahkan roti itu sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh Kristus. Kalau kita sambut itu, maka kita bersatu dengan Kristus karena ialah roti hidup. Hidup artinya hidup keseluruhan Yesus Kristus, tubuh dan jiwanya. Kalau kita sambut sakramen Maha Kudus, maka kita bersatu dengan Kristus bersama dengan diri keseluruhan Kristus yang ada dalam dirinya. Nah, itulah maknanya. Dan dikatakan tadi, barang siapa yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu ya, percaya kepada Kristus, jaminannya mendapat hidup yang kekal. Apakah hidup kekal itu akan kita terima nanti pada waktunya atau pada saat akhir zaman? Enggak. Hidup kekal sudah diterima ketika orang percaya kepada Kristus. Sesungguhnya kalau mulai saat ini Anda percaya kepada Kristus, itu sudah menerima hidup yang kekal. Nanti kepenuhannya ada waktunya tersendiri, ya. Terus berjalan. Karena Tuhan mengatakan sendiri, barang siapa percaya kepadaku, maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan tadi itu yang penting adalah kita mengimani bahwasanya sakramen Maha Kudus itu adalah Kristus sendiri yang hadir bersama dengan kita. Kalau kita percaya bahwa Kristus hadir bersama dengan kita pada saat Ekaristi ini, maka kita akan menganggap Ekaristi bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban, akan tetapi ya karena saya mau bersatu dengan Kristus, maka saya ikut Ekaristi. Nah, itulah yang perlu kita syukuri, sehingga kalau kita rutin ikut misa, ya, dan menyadari bahwa pada Ekaristi itu kita bersatu dengan Kristus, pasti kita akan senantiasa rindu untuk ikut perayaan Ekaristi. Ya. Bagi yang mungkin sudah lama tidak merayakan Ekaristi, tidak sambut komuni, biasanya ada kerinduan di sana untuk sambut komuni kembali. Ya. Nah, itulah daya Ekaristi. Dan semoga ketika kita menerima bersatu dengan Kristus dalam perayaan Ekaristi, hidup kita juga merasa dikuatkan secara batin, secara rohani. Dan pulang dari perayaan Ekaristi, kita merasa mendapat berkat karena Kristus itu sudah ada, sudah tinggal bersama dengan kita. Nah, itulah iman Gereja Katolik yang perlu kita syukuri sungguh-sungguh hingga saat ini. Karena kita punya iman, percaya bahwa roti dan anggur sekali lagi berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, maka syukurilah bagi Anda yang setiap kali pada Ekaristi itu sambut komuni tubuh dan darah Kristus karena Anda bersatu dengan Kristus. Nah, semoga saudara-saudari dengan ajaran yang singkat tentang perayaan Ekaristi ini kita semakin menyadari dan mencintai Ekaristi. Ya, ketika hadir di gereja sungguh-sungguh menghayati perayaan Ekaristi itu. Karena mau bersatu dengan Tuhan. Ekaristi bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban, memang harus ikut misa setiap saat, setiap minggu atau bahkan setiap hari, tetapi ketika hadir di gereja merayakan Ekaristi, ada sesuatu yang akan diperoleh karena Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Semoga melalui permenungan dan sabda Tuhan hari ini kita diingatkan dan disadarkan oleh Allah sendiri akan
begitu luhurnya makna peran Ekaristi bagi kita sebagai Gereja Katolik, dan semoga Roh Kudus juga menuntun kita agar kita semakin mampu mencintai Ekaristi, semakin mampu menghayati Ekaristi, dan Ekaristi menjadi sumber kekuatan hidup kita sebagai orang beriman. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah.